Beberapa cara yang terbukti menguntungkan dalam membeli saham IPO Hunter. IPO itu apa? Resat itu baby stepnya corporate action. Apa aku bilang baby step? Karena sebelum melakukan apapun corporate action lainnya di IHSG sebelum go public, IPO yang pertama, IPO itu initial public offering. Jadi penawaran perdana di bursa. Jadi ini hal yang pertama mereka lakuin kalau mau masuk bursa. Gitu. Kayak kita assalamualaikum masuk rumah. Nah gitu. Ini yang pertama mereka lakuin sebelum masuk rumah gitu. IPO. Ini fakta-faktanya IPO ya. Nah, IPO Hunter itu strateginya apa? Kita beli saham-saham IPO atau saham yang melantai pertama kali di bursa. Sekarang ini kita uji nih, gimana performance-nya dari saham-saham IPO selama 19 tahun. Bukan main-main, bukan kayak kita biasa 2 tahun, 3 tahun. Ini kita hitung 19 tahun gitu. Terdapat 405 saham yang melakukan IPO sepanjang tahun tersebut, 19 tahun nih ya. Dari 405 saham tersebut rata-rata naik 33% dari harga penawaran IPO. Dari 405 itu rata-rata naik 33% dari harga penawaran IPO-nya pada hari pertama penutupan perdagangan di bursa. Ada 44 saham yang turun di penutupan hari pertama perdagangan bursa dan minus tertinggi adalah saham Apex di tahun 2002. Jadi dari 405 itu ada 44 saham yang harga penutupan di hari pertamanya itu minus. 14 saham harganya tetap. Salah satunya itu BBCA, Bank apa? Emiten BCA, ya Bank BCA itu kodenya BBCA. Dan ada 346 saham yang naik dengan rata-rata kenaikan 40,67% dari harga penawaran IPO. Pelan-pelan nih saya ulangin. Jadi selama 19 tahun ada 405 saham yang melantai di bursa. Rata-rata harga penutupan hari pertamanya itu naik 33%. Dari 405 itu 44 saham merugi. Nah, di hari penutupan pertama perdagangan, 14 saham itu harganya sama pembukaan sama penutupan hari pertama. Dan ada 346 saham yang naik dengan rata-rata kenaikan 40,67%. Menarik. Jadi logikanya lu punya duit 10 juta, satu hari bisa nambah 4 juta. Iya dong. 10 juta, 40,67%-nya 4 jutaan. Ya. Lanjut, IPO Hunter. Itu kalau kita ngomongin 19 tahun terakhir. Nah, kita ngomongin 5 tahun terakhir, tapi dimulai dari tahun 2018. Di tahun 2018, ini kita ngomongin resiko ya. Sesuai yang diawalin tadi, gimana mau untung, paham resiko dulu. Tahun 2018, ada satu saham aja yang ditutup pada hari pertama lebih rendah dari harga penawaran IPO-nya. Kodenya HEAL. HEAL. Itu turun minus sampai minus 14%. Tahun 2017 hanya ada dua, PPRE dan CARS. Tahun 2016 hanya satu, BGTG. Tahun 2015 hanya satu, AMIIN. Amin. Tahun 2015 hanya satu, LRNA. Selama 19 tahun ada 18 saham yang delisting sampai dengan tahun 2018. Ini artinya apa? Delisting itu artinya kebalikan dari listing. Yang pertama melantai, ini jadi tidak melantai lagi. Alasannya apa? Salah satunya bisa jadi bangkrut. Nah, ini salah satu resikonya. Jadi lu naruh duit lu di situ dan itu bangkrut, ya habis gitu. Jadi ada resikonya juga. Hal yang kayak gitu bisa jadi terjadi. Resiko paling ngeri tuh. IPO Hunter. Oke, kita ngomongin per tahun ya. Dari per tahun 2018 itu harga IPO di hari pertamanya itu 47. Harga IPO 2018 ini aku ngomongin rata-rata ya. Jadi rata-rata dari di tahun itu yang lakuin IPO. Jadi rata-rata penutupan hari pertamanya. Ini aku mulai dari 2010 aja dah. 2010 itu rata-rata penutupan dari hari pertama. Jadi ada banyak saham tuh dijumlahin, dibagi dengan jumlah sahamnya, itu rata-ratanya. Ya semoga paham. Ya nggak apa. Itu harganya 28,92%. Itu hari pertama tuh.
Nah, dan kalau 2010 itu kita tetap megang sahamnya sampai per Oktober 2018, 2010 ke 2018 itu peningkatannya sampai 95,62%. Oke, itu 2010. 2011 itu rata-rata penutupan hari pertamanya itu 11,08%. Ini silo banget ya. Ya nggak apa lah ya. 11,08%. Dan kalau kita pegang sampai dengan Oktober 2018 rata-ratanya itu minus 6,84%. Ini saya bacain singkat aja. Jadi 2010 sampai 2018 itu kalau kita pegang sahamnya di hari pertama sampai hari per Oktober 2018 itu yang minus cuma di tahun 2016 sampai minus 6,84%. Dan yang paling tinggi itu di 2017 sampai 324,20%. Arti angka itu apa? Artinya gini, umpama nih mahasiswa 10 juta banyak banget ya, 1 juta mahasiswa punya duit 1 juta itu 2017. Jadi misal nih anggap aja IPO-nya awal tahun 2017 ke Oktober 2018, 1,5 tahun lah kurang lebih. Jadi lu 1,5 tahun duit lu nambah 324%. Artinya apa? 300 itu 3 kali lipat. Iya dong. Sama 24%, ada tambahan seperempatnya lagi. Lu punya duit 1 juta jadi 3.240.000. Nggak ngapa-ngapain 1,5 tahun. Mungkin dikit ya, tapi kalau kita ngomongin duit yang lebih besar, duit 1 miliar 1,5 tahun naik 324%. Jadi 3 miliar 244 juta. Nggak ngapa-ngapain. Jadi intinya mau aku bilang itu, jadi bukan kebanyakan aja sih, ya emang statistiknya itu nunjukin rata-rata harga IPO itu yang dibeli ngasilin keuntungan gitu. Itu aja sih. Kalau mau lebih tahu, ini sumber referensiku kutulis di deskripsi, dan coba sendiri aja buat akun saham, beli. Pengalaman guru terbaik. Assalamualaikum.